Bagian 13. Cara mengubah pendapat orang lain. Anda sangat mungkin gagal memengaruhi orang lain karena Anda terlalu terbawa emosi untuk mengubah pendapatnya. Ada dua kemungkinan. Dalam hal ini, pertama, Anda menemui jalan buntu. Dalam hubungan pribadi, lawan bicara Anda merasa tidak tertarik lagi untuk menerima Anda. Kedua, Anda terlibat konflik dan debat kusir dengannya secara emosional. Hindarilah percakapan yang emosional. Jelaskan dengan sabar kepada Anda meminta suatu hal kepadanya dan kenapa itu sangat penting buat Anda. Ingatlah bahwa Anda mendekatinya untuk mempengaruhinya. Sampaikanlah poin-poin yang menunjang Anda, mulailah dengan memberikan pujian yang ikhlas. Berikan pengantar yang umum bahwa permusyawaratan itu adalah untuk mencari persaudaraan. Mencapai kesepakatan bersama dengan kesejahteraan kedua belah pihak dan yang diwakili. Akhiri pembukaan ini dengan pujian yang tulus. Jika menunjukkan kesalahan-kesalahan orang, lakukanlah dengan cara yang tidak langsung. Tunjuk hidung hanya akan membuat lawan bicara Anda kebakaran jenggot. Putarlah kalimat Anda dengan cerdik. Jangan menunjuk nama dan orang per orang. Wenderfield berkata, apakah kesalahan itu tidak lain dari pelajaran dan langkah pertama ke arah perbaikan. Berbicaralah dengan kesalahan-kesalahan Anda sendiri sebelum Anda mengecam orang lain. Tunjukkanlah dulu kesalahan-kesalahan Anda dengan jujur. Selanjutnya, Anda menuju kesalahan lawan bicara Anda secara halus. Berilah perintah dalam bentuk usul. Setiap orang tidak suka diperintah. Dengan sebuah usulan yang disepakati, orang lain akan menganggapnya sebagai pendapat sendiri, bukan sebuah perintah dari Anda. Usahakanlah untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Jagalah perasaan dan hargai dirinya sebagaimana Anda menjaga perasaan dan harga diri Anda sendiri. Pujilah perbaikan-perbaikan yang dilakukan orang lain. Sekecil apapun itu, Anda harus memujinya dengan ikhlas dan penuh semangat. Kembalilah pada hati nurani Anda sehingga Anda memenangi pertempuran dengannya. Berilah reputasi atau nama baik kepada lawan bicara Anda supaya ia mempertahankannya. Dorong dan berilah semangat kepadanya. Bersikaplah seolah-olah kesalahannya mudah diperbaiki dan dilakukannya. Kata Ralph Waldo Emerson, sesuatu yang besar tidak bisa dicapai tanpa semangat. Sedangkan menurut William McCovey, dunia adalah milik orang bersemangat yang bisa menjaga ketenangannya. Usahakanlah supaya lawan bicara Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Pintar-pintarlah bermain dalam arena yang kompetitif ini. Utarakanlah kata-kata Anda, berbicaralah dengan jelas dan jangan bergumam. Jika orang selalu meminta Anda mengulang kata-kata, cobalah untuk melatih diri mengucapkan kata-kata dengan jelas. Ucapkanlah kata-kata dengan jelas. Orang akan menilai kompetensi Anda lewat kosakata yang diucapkan. Jika Anda tidak yakin untuk mengucapkan suatu kata, jangan gunakan kata itu. Gunakan kata-kata yang tepat. Jika Anda tidak yakin dengan arti sebuah kata, jangan gunakan. Bukalah kamus dan mulailah belajar satu kata baru setiap hari. Gunakan sesekali kata baru itu dalam percakapan sepanjang hari. Perlambatlah cara bicara Anda.
Orang akan mengetahui Anda sedang cemas dan tidak percaya diri jika Anda berbicara dengan cepat. Namun, hati-hati dengan jangan memperlambat cara bicara pada titik di mana orang mulai menyelesaikan kalimat Anda hanya untuk membantu Anda menyelesaikan berbicara. Kembangkan suara Anda. Suara yang tinggi akan melengking, tidak dianggap sebagai sebuah kewibawaan. Nyatanya, suara yang tinggi dan lembut akan membuat Anda seperti mangsa bagi rekan kerja yang agresif, atau membuat orang lain tidak menganggap Anda secara serius. Mulailah untuk berlatih menurunkan nada suara. Cobalah untuk menyanyikan lagu-lagu favorit Anda, tetapi dengan oktav yang lebih rendah. Berlatihlah, niscaya setelah beberapa lama, nada suara Anda akan mulai merendah. Hidupkan suara Anda. Hindari suara yang monoton dan gunakan suara yang dinamis. Nada suara harus naik dan turun secara periodik. Penyiar radio adalah contoh yang bagus untuk urusan ini. Gunakan volume suara yang sesuai. Gunakan volume suara yang sesuai dengan situasi. Bicaralah dengan suara lebih lembut jika Anda seorang diri dan akrab dengan lawan bicara. Bicaralah dengan suara yang lebih besar ketika berhadapan dengan jumlah lawan bicara yang lebih besar atau berada di ruangan yang lebih besar. Pastikanlah Anda menggunakan tata bahasa yang tepat. Milikilah rasa percaya diri saat berbicara. Tak perlu risau dengan pendapat orang lain. Jangan memotong pembicaraan orang lain atau ikut berbicara saat orang lain bicara. Tindakan itu akan merusak suasana percakapan. Pemilihan waktu adalah sesuatu yang penting. Pembicara yang baik adalah pendengar yang baik. Reaksi dari lawan bicara dapat memastikan Anda mengerti apa yang sedang dibicarakan. Cobalah untuk berbicara dengan fasih dan pastikanlah orang lain bisa mendengar Anda ketika berbicara. Jangan terlalu memuji diri sendiri di depan lawan bicara. Sebuah komponen terpenting dan terkuat dari mendengarkan secara aktif adalah refleksi atau dikenal sebagai parafrase. Parafrase membiarkan orang lain mengetahui bahwa Anda berusaha untuk mengerti atau memahami. Parafrase juga mengklarifikasi komunikasi dan memperlambat proses percakapan. Ulangilah apa yang dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa memberikan penambahan apapun. Berikanlah pertanyaan terbuka ketika Anda memerlukan pertolongan saat Anda merasa tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh lawan bicara. Anda dapat melakukannya melalui uji penafsiran tentang apa yang dikatakan olehnya. Misalnya, dimulai dengan pertanyaan, apa? Bagaimana? Tolong jelaskan atau gambarkan. Kumpulkan semua hal yang telah Anda dengar dan pastikanlah bahwa Anda memahami apa yang dimaksud oleh orang lain. Hal ini menghindari Anda dari perspektif selektif. Ketika Anda melakukan perspektif secara selektif, maka Anda setelah mengharapkan orang lain untuk bereaksi dalam cara tertentu seperti berdasarkan pengalaman masa lalu atau berdasarkan cara Anda bereaksi. Kemudian Anda memberikan respon terhadap reaksi yang sebelumnya telah ditentukan, bukan yang sebenarnya. Hal ini tidak membantu dan komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang tidak jelas. Menjadi jelas dapat membantu orang lain mengklarifikasi berbagai pilihan yang mungkin. Berikanlah pendapat kepada lawan bicara. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan apakah ia memiliki keinginan untuk mendengar pendapat Anda atau tidak.
Jika ia tidak menginginkannya, jangan berpendapat. Berikanlah perhatian untuk menjelaskan apa yang menjadi maksud Anda. Ketika berinteraksi dengan orang lain, Anda akan menerima berbagai pertanyaan yang menstimulasi pemikiran hingga Anda akan melihat perbedaan Anda menjadi tujuan Anda dengan perspektif orang tersebut. Anda harus fokus dengan berbagai penunjuk yang dibutuhkan guna mendukung penjelasan yang Anda sampaikan. Lakukanlah koreksi dengan segera ketika Anda melakukan kesalahan dalam berbicara. Terkadang Anda membuat pernyataan yang membuat Anda menyadari dengan segera bahwa terdapat kesalahan dalam pemikiran Anda. Yang harus Anda lakukan adalah jangan mengingkari kesalahan yang telah Anda buat. Segeralah mengakui dan memperbaikinya. Berhentilah sejenak dan dengarkan lawan bicara Anda. Ketika Anda berada dalam diskusi atau bertukar pendapat dengan orang lain, seringkali Anda mengalami kesulitan untuk hanya mendengarkan pendapat orang lain. Anda merasa takut, pendapat Anda tidak akan didengar. Untuk menutupinya, Anda akan terus tetap berbicara dan memaksa lawan bicara untuk mendengarkan. Perilaku seperti ini tidak baik dan tidak etis. Paksakan diri Anda untuk mau mendengar apa yang dikatakan olehnya. Ketika Anda berhenti sejenak dan pemikiran Anda masih terus berjalan, Anda tidak akan mampu mendengar apa yang dikatakan oleh lawan bicara. Oleh karena itu, Anda perlu mendengar apa yang dikatakan olehnya. Sabarlah ketika Anda mendengarkan lawan bicara. Caranya adalah dengan menghindari melakukan prediksi terhadap apa yang akan dikatakan dengan tetap fokus pada apa yang sedang dikatakan olehnya. Melakukan prediksi dapat mengarahkan Anda pada kesalahan dalam memberikan respon. Lakukan konfirmasi atas apa yang Anda pahami. Ketika Anda berinteraksi dengan orang lain untuk pertama kalinya, kemungkinan untuk terjadinya kegagalan komunikasi sangatlah besar. Jika Anda tidak yakin dengan apa yang akan terjadi, selanjutnya berikanlah pertanyaan kepadanya. Jika Anda merasa yakin dengan apa yang Anda pikirkan, tidak ada salahnya untuk menyatakan kembali apa yang Anda pikirkan untuk mengonfirmasi pemahaman bersama. Ingatlah pula percakapan sebelumnya agar komunikasi yang terjalin dapat berjalan berkesinambungan. Semakin banyak yang dapat Anda ingat tentang isi percakapan sebelumnya, Anda akan dapat berkomunikasi secara lebih baik. Jujurlah dengan lawan bicara Anda. Tidak semua orang bisa bersikap terbuka kepada orang lain. Beberapa orang bahkan tidak dapat mengenali diri mereka sendiri. Tidak mengerti apa yang ia butuhkan dan inginkan. Namun, ketika Anda berada dalam suatu hubungan, bersikap terbuka adalah hal yang sangat penting. Anda dapat berbicara banyak hal yang tidak dapat Anda bicarakan sebelumnya dengan orang lain. Bersikap terbuka juga berarti Anda bersikap jujur kepada orang lain. Dalam hal ini, ada kesempatan bagi Anda untuk mengalami rasa sakit hati atau kekecewaan. Ketika Anda bersikap terbuka dan jujur dengan orang lain, Anda juga perlu terbuka pada berbagai cara berkomunikasi yang berbeda dan mengetahui bahwa orang lain membutuhkan keterbukaan yang sama. Bersikap terbuka dengan orang lain dapat memudahkan Anda dalam mengekspresikan apa yang Anda pikirkan dan rasakan kepada orang lain.